Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah ta'ala wa syukrihi ala ni'ami allati man a'zamaha bulugh hadhihi hadha asy-syahril 'azim wal musim al-karim alladhi ja'alahu Allahu lana fursatan 'azimah fi a'marina wa tatakarraru 'alaina kulla sanatin bima fihi minal khairati wal barakat. Yaqulu Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaqulu As-Su'adi rahimallahu fi tafsirihi yukhbiru ta'ala bima manna bihi ala ibadihi bi annahu farada alaihim siyam kama faradahu alal umami sabiqah li'annahu minasy-syara'i wal amamir allati hiya maslahatun lil khalq fi kulli zaman. Sidang jamaah Jumat Masjid Agung Syuhada yang sangat kami muliakan, berdasarkan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM 10E 2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah, ditetapkan bahwa di wilayah Indonesia tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah akan jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025 Masehi. Untuk itu marilah kita semua mempersiapkan diri dan berdoa semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, dengan imanan wahtisaban. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami muliakan, mengapa kita harus bersukacita menyambut kedatangan bulan Ramadan? Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyama tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatul khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Pintu-pintu jahanam neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya atau kebaikan puasa itu, maka sungguh ia terhalang. Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad 2385. Para jamaah sekalian, makna simbolik dari hadis ini, pintu surga dibuka, bisa kita pahami bahwa pada bulan Ramadan itu amalan-amalan kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Pintu neraka ditutup karena dosa-dosa kita akan mendapat ampunan. Setan-setan dibelenggu karena hawa nafsu kita kendalikan melalui puasa itu, sehingga tidak mudah tergoda oleh setan. Kalau di bulan puasa ini masih juga ada yang melakukan tindakan-tindakan maksiat, sebetulnya dia belum bisa memanfaatkan puasanya dengan sebaik-baiknya. Jadi marilah para jamaah, kita manfaatkan bulan Ramadan ini
dengan sebaik-baiknya, karena di sana nanti akan ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Seandainya kita semua dalam menjalani hidup ini belum bisa maksimal di dalam menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, namun pada satu bulan itu, dalam bulan Ramadan itu, kita mendapatkan Lailah Mubarakah, Lailatul Qadar itu, maka sesungguhnya kita mendapat kebaikan sekitar 80 tahun. Padahal rata-rata umur kita tidak sampai 80 tahun. Ada dua nilai maknawi yang hanya dimiliki dalam ibadah puasa. Di dalam puasa ada rahasia sir, ini yang pertama. Ada rahasia atau sir yang tak terdapat di ibadah lainnya yang bisa terlihat. Seluruh amal ketaatan lainnya bisa tersaksikan makhluk hidup ciptaannya. Hanya Allah semata yang bisa melihatnya. Jadi kalau amalan itu dijamin oleh Allah sendiri, kita nggak bisa dibayangkan. Kalau hadiah dari sebuah amal itu langsung dijamin oleh Allah, dipastikan itu tak ternilai harganya. Yang kedua, puasa itu pengekang setan yang menggoda manusia melalui syahwat. Sedangkan syahwat hanya bisa diperkuat dengan makan dan minum. Para jamaah sekalian, berkaitan dengan syahwat ini menjadi persoalan yang sangat krusial, apalagi di akhir-akhir ini di media sosial kita bisa menyaksikan betapa banyak kasus orang yang harus gagal karirnya, orang harus masuk penjara karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan memang target setan itu menggoda manusia agar menjadi temannya nanti sebagai penghuni neraka. Dan yang namanya setan itu tidak pernah akan rela melihat manusia itu mendapat kenikmatan, mendapat kesuksesan, apalagi mendapat surga. Kata Allah, inna syaitan aduwwun mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Dan musuhmu yang nyata itu, setan itu akan bisa menggoda kita kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Oleh karena itu para jemaah sekalian, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadiran bulan Ramadan ini menjadi latihan kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebuah amalan tidak mungkin kita bisa merasakan kenikmatannya, sebuah ibadah tidak mungkin kita bisa merasakannya kalau kita tidak mengamalkannya. Dalam bahasa teori belajar disebut dengan experiential learning, belajar dari mengalami. Tanpa kita mengalami, kita nggak bisa menghayati. Jadi ibadah-ibadah yang ada di dalam ajaran agama ini hanya bisa kita rasakan nikmatnya kalau kita mengalami. Kalau hanya kita bincangkan, tidak mungkin kita bisa merasakan. Ibaratnya kalau kita berbicara tentang nikmatnya berenang di laut, kemudian kita bisa mengapung tanpa alat pelampung, itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya kalau kita sendiri tidak melakukannya. Jadi melalui ibadah ritual ini kita harus bisa menikmatinya. Kalau tidak bisa menikmati, ibadah ritual itu hanya akan menjadi beban kita semua. Para jamaah sekalian yang kami hormati, namun demikian kita juga melihat bahwa dalam menghadapi kehadiran bulan Ramadan ini, kadang-kadang ada yang merasa berat, merasa menderita, dan mereka merasa Ramadan itu serba menyusahkan. Dalam Ramadan terlalu banyak larangan dalam yang ada. Makan minum dari fajar sampai maghrib tidak boleh, kumpul suami istri di siang hari tidak boleh. Kalau kita menggunjing kejelekan orang lain, pahala kita dikatakan akan hilang, dan lain-lain. Lalu emosinya kemudian mudah terpicu,
karena kondisi lapar dan seterusnya dan seterusnya. Orang yang demikian ini sesungguhnya cara berpikirnya masih didominasi oleh emosi atau syahwatnya. Kalau orang masih dikuasai oleh emosi atau syahwatnya, maka tidak akan mampu merasakan nikmatnya ibadah-ibadah dalam ajaran agama ini. Saya kira tepat sekali apa yang disampaikan oleh para filsuf muslim, baik Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, bahwa manusia itu di dalam dirinya itu ada kuah, ada daya, ada kuah nabatiyah, ada kuah al-hayawaniyah, ada kuah al-insaniyah. Jadi ada daya seperti tumbuh-tumbuhan itu yang bisa tumbuh berkembang dari kecil sampai besar, tapi juga ada kuah al-hayawaniyah. Jadi ada energi kebinatangan di dalam diri manusia itu. Tetapi juga ada al-quwa al-insaniyah, ada daya kemanusiaannya yang merupakan intelek yang tinggi, baik yang bersifat spiritual maupun rasional. Nah, ini sejalan juga dengan teori-teori yang terbaru tentang otak manusia, seperti teori Triyun, bahwa di dalam diri kita itu ada otak reptil yang ini identik dengan al-quwa al-hayawaniyah, ada otak reptilian brain atau otak primitif, otak primitif. Kemudian ada otak mamalia, ada otak neokortex, ada otak spiritual. Nah, orang-orang yang tidak melatih dirinya untuk bisa meningkatkan kemampuannya mengendalikan hawa nafsunya, dia hidupnya akan terjebak di dalam pola hayawaniyah atau pola kebinatangan atau pola otak reptilian itu. Nah, inilah maka dalam puasa itu kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita, otak reptilian kita, agar kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Karena begitu banyak kejadian suami istri bertengkar, emosinya meningkat karena suaminya dianggap selingkuh, sama istrinya disiram sama apa tuh bensin, kemudian dibakar, ya dua-duanya ya akhirnya yang istrinya di penjara, tapi suaminya juga meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu karena tidak mampunya mengendalikan hawa nafsu. Di dunia ini juga karirnya hancur, apalagi di akhirat nanti. Oleh karena itu para jamaah sekalian, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanfaatkan kehadiran Ramadan yang singkat ini. Belum tentu semua akan bisa mengalami, karena banyak sekali besok Ramadan sekarang meninggal, tinggal 1 minggu sakit meninggal. Jadi kemarin juga ada sahabat kami memperbaiki gentingnya, terpleset, jatuh, bawa ke rumah sakit, sudah nggak ada, padahal Ramadan tinggal sebentar lagi. Nah, para jamaah sekalian yang kami muliakan, peringatan tentang Ramadan ini hanya bisa kita hayati atau semakin bisa kita hayati kalau kita benar-benar bisa menghayati bahwa hidup ini hanya sangat singkat sekali. Kenikmatan yang kita dapatkan sangat singkat sekali. Kematian itu pasti datang. Dan kalau sudah mati, para jamaah sekalian, tidak ada tempat di akhirat nanti itu kecuali surga atau neraka. Wa ma min darin fil akhirati ilal jannah awin nar. Tidak ada tempat di sana kalau tidak masuk surga ya neraka. Nah, mumpung kita masih mendapat kesempatan ini, marilah para jamaah sekalian kita gunakan bersama-sama. Kita sadari bahwa di dalam diri kita ini ada syahwat yang luar biasa. Dorongannya itu untuk bisa kita kendalikan beratnya luar biasa, karena itu seperti mengalahkan diri sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Para sahabat bertanya, "Mahwa ya Rasulullah?" Bahwa jihadun nafas, perang Badar yang begitu berkecamuknya dianggap kecil itu.
Tapi perang yang besar adalah bagaimana mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, nafsu kekuasaan, nafsu keserakahan duniawiyah, nafsu ingin menang sendiri, nafsu untuk merasa benar sendiri. Nah, ini semua hawa nafsu ini harus dikendalikan. Kalau tidak, dan kita ada kesombongan merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, merasa menjadi calon surga sendiri, Allah mengancam, Rasulullah mengancam bahwa siapapun yang di dalam dirinya ada sedarroh kesombongan, maka haram masuk surga. Jadi jangan sampai kita merasa dirinya paling sempurna, paling hebat, paling pintar, paling berkuasa. Kalau ada kesombongan sedikit saja diharamkan untuk masuk surga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nas'alullaha ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.